Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di kelas calon akuntan. Di video kali ini saya akan membahas yaitu belajar menjurnal perusahaan jasa. Oke, langsung saja kita masuk ke video pembahasan. Nah, di sini saya telah menyiapkan soalnya, teman-teman. Langsung saja kita baca ya. Di sini, pada awal Januari 2021, Mulyono mendirikan perusahaan yang berlokasi di Yogyakarta. Perusahaan ini diberi nama PT Harapan Jaya. Laporan posisi keuangan perusahaan ini pada akhir bulan Desember 2020 adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan di bulan Desember 2020, teman-teman. Kemudian di sini, selama bulan Januari 2020, perusahaan ini melakukan transaksi sebagai berikut. Nah, kita akan membuat jurnal dari transaksi ini, teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke transaksi yang pertama. Tanggal 1 Januari, Mulyono menambahkan setoran modal ke perusahaan sebuah gedung dan tanah masing-masing senilai 200 juta dan 150 juta rupiah. Oke, berarti di sini Mulyono menyetorkan modal lagi ke perusahaan sebuah gedung dan tanah. Nah, di sini nominalnya 200 juta dan 150 juta. Artinya di sini gedung perusahaan akan bertambah dan tanah perusahaan akan bertambah. Itu adalah aset kalau aset bertambah di sisi debit, teman-teman. Kita masuk saja ke jurnalnya. Berarti di situ tadi ada gedung. Kemudian ada tanah yang senilai 200 juta. Gedung dan tanah ini disetorkan untuk menambahkan modal, teman-teman. Artinya modal kita akan bertambah. Nah, modal bertambah itu di sisi kredit. Maka di sisi kreditnya di sini modal saham. Sebesar gedung ini kita tambahkan dengan tanah ini, teman-teman. Maka modal sahamnya yaitu 350 juta rupiah. Oke, kita masuk ke transaksi selanjutnya. Tanggal 3 Januari, membeli perlengkapan secara tunai seharga 10 juta rupiah. Oke, berarti di sini perusahaan membeli perlengkapan. Perlengkapannya artinya akan bertambah. Nah, perlengkapan itu bagian dari aset. Maka kalau aset bertambah di sisi debit. Maka kita buat di sini 3 Januari perlengkapan sebesar 10 juta rupiah. Nah, kita membeli perlengkapan ini secara tunai, teman-teman. Artinya kita mengeluarkan uang. Nah, uang itu dalam bentuk uang kas. Uang kas itu bagian dari aset. Nah, kalau kas kita berkurang, maka aset kita juga akan berkurang. Aset berkurang di sisi kredit. Maka kasnya di sisi kredit sebesar 10 juta rupiah. Oke, kita masuk ke transaksi selanjutnya. Tanggal 5 Januari. Menerima kredit usaha dari bank sebesar 80 juta rupiah. Nah, di sini kita menerima utang dari bank, artinya bank itu memberikan uang kepada kita. Nah, maka di sini kita akan mendapatkan uang. Uang itu bagian dari aset. Kalau uang bertambah, maka letaknya di sisi debit. Maka kas kita bertambah sebesar 80 juta rupiah. Kemudian di sini kita mempunyai kewajiban untuk membayar kepada bank, teman-teman. Itu namanya utang bank. Maka utang bank kita bertambah di sisi kredit sebesar 80 juta rupiah. Oke, kita masuk ke transaksi selanjutnya. Tanggal 6 Januari menerima pesanan jasa perakitan komputer sebesar 50 juta secara tunai. Nah, artinya di sini kita menerima jasa perakitan komputer. Kita memberikan jasa kepada orang, teman-teman. Dari jasa yang kita berikan, orang tersebut membayar kepada kita. Nah, artinya kita akan mendapatkan uang. Uang kita akan bertambah. Uang itu bagian dari aset. Maka kalau aset bertambah di sisi debit, maka kas kita bertambah. Kemudian di sini, karena kita memberikan jasa, maka pendapatan kita akan bertambah, teman-teman. Maka pendapatan bertambah sebesar 50 juta rupiah. Oke, kita masuk ke transaksi selanjutnya. Tanggal 8 Januari, membeli peralatan secara kredit seharga 40 juta rupiah. Nah, di sini
sama seperti di tanggal 3 Januari, tapi di sini membeli peralatan, teman-teman. Maka di sini aset kita bertambah dalam bentuk peralatan sebesar 40 juta rupiah. Kemudian kita membeli peralatan ini secara kredit. Nah, kalau yang ini perlengkapan tadi secara tunai, maka uang kas kita berkurang. Kalau secara kredit artinya kita mempunyai kewajiban untuk membayar, teman-teman. Dan itu namanya yaitu utang usaha. Maka utang usaha kita bertambah di sisi kredit sebesar 40 juta rupiah. Oke, kita masuk ke transaksi selanjutnya. Tanggal 10 Januari, membayar beban iklan sebesar 10 juta rupiah. Nah, di sini kita membayar beban iklan ya. Berarti di sini bebannya bertambah. Beban iklan, kita membayar beban itu dengan uang kas, maka uang kas kita berkurang sebesar 10 juta rupiah. Transaksi selanjutnya tanggal 12 Januari, membayar utang usaha sebesar 30 juta rupiah. Nah, di sini kita membayar utang kepada orang lain, maka utang usaha kita itu akan berkurang, teman-teman. Utang usaha berkurang di sisi debit, maka utang usahanya di sisi debit sebesar 30 juta rupiah. Kemudian di sini kita membayar utang usaha ini dengan uang kas, artinya uang kas kita akan berkurang. Nah, uang kas berkurang di sisi kredit sebesar 30 juta rupiah. Oke, kita masuk ke transaksi selanjutnya. Tanggal 15 Januari, menerima pesanan jasa perakit komputer sebesar 60 juta secara kredit. Nah, ini sama seperti di tanggal 6 Januari, teman-teman. Tetapi di sini dia secara kredit, sedangkan di tanggal 6 Januari dia secara tunai. Nah, maka di sini jurnalnya akan masuk ke akun piutang, teman-teman. Artinya kita mempunyai kewajiban untuk membayar. Nah, akun piutang ini bagian dari aset juga ya. Maka asetnya bertambah di sisi debit. Kemudian di sisi kreditnya sama, yaitu pendapatan sebesar 60 juta rupiah. Oke, kita masuk ke transaksi selanjutnya, tanggal 17 Januari, membeli perlengkapan seharga 15 juta, di mana baru membayar 5 juta, sisanya dibayar bulan depan, teman-teman. Nah, di sini kita membeli perlengkapan, artinya perlengkapan kita akan bertambah ya. Perlengkapan bertambah di sisi debit sebesar 15 juta rupiah. Kemudian di sini kita baru membayar 5 juta. Maka di sini uang kas kita berkurang sebesar 5 juta, teman-teman, di sisi kredit. Selanjutnya, kita masih mempunyai kewajiban untuk membayar dari selisih ini, teman-teman, yaitu sebesar 10 juta ya. 10 juta ini masuk di sisi kredit karena di sini utang kita akan bertambah. Oke, kita masuk ke transaksi selanjutnya, tanggal 20, membayar beban sewa sebesar 7 juta. Nah, ini sama seperti beban iklan tadi, teman-teman. Kita ganti saja menjadi beban sewa terhadap kas sebesar 7 juta ya. Beban sewa terhadap kas. Oke, kita masuk ke transaksi selanjutnya di tanggal 22 Januari. Nah, di sini menerima pesanan jasa perakit komputer sebesar 55 juta, di mana baru menerima uang 10 juta, sisanya akan dibayar bulan depan. Nah, di sini kita memberikan jasa, teman-teman, sebesar 55 juta rupiah, tapi di sini baru dibayar 10 juta. Nah, maka di sini kita mendapatkan uang dalam bentuk uang kas, maka uang kas kita akan bertambah. Uang kas kita bertambah sebesar 10 juta rupiah. Kemudian di sini pendapatan kita itu sebanyak 55 juta rupiah. Nah, di sini masih ada selisih, teman-teman. Selisihnya itu di sisi debit ya. Nah, selisihnya ini masuk ke akun piutang.
Artinya kita mempunyai kewajiban untuk menagih terhadap pelanggan kita, teman-teman. Maka piutangnya bertambah sebesar 45 juta rupiah di sisi debit. Oke, kita masuk ke transaksi selanjutnya. Di tanggal 24 Januari, Tuan Mulyono mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 10 juta rupiah. Nah, ini dinamakan dengan prepay ya, teman-teman. Maka di sini jurnalnya yaitu terhadap uang kas. Uang kas perusahaan berkurang sebesar 10 juta rupiah. Oke, kita masuk ke transaksi selanjutnya. Tanggal 26 Januari menerima pembayaran utang dari pelanggan sebesar 20 juta rupiah. Nah, di sini pelanggan kita itu membayar utangnya kepada kita. Maka di sini kita mendapatkan uang kas, teman-teman. Uang kas sebesar 20 juta rupiah. Dan di sini piutang kita akan berkurang. Tagihan kita berkurang terhadap pelanggan kita sebesar 20 juta rupiah. Oke, kita masuk ke transaksi selanjutnya tanggal 28 Januari. Nah, di sini sama seperti beban iklan dan beban sewa, tapi di sini beban gaji sebesar 40 juta rupiah. Kita masukkan saja ya. 28 Januari, beban gaji terhadap kas sebesar 40 juta rupiah. Kita masuk ke transaksi selanjutnya di tanggal 29, membayar angsuran utang bank sebesar 20 juta rupiah. Nah, di sini kita membayar angsuran utang bank kita, teman-teman. Maka di sini utang bank kita akan berkurang karena kita mengansurnya ya. Utang bank berkurang. Utang bank berkurang di sisi debit. Utang bank terhadap kas karena kita membayarnya dengan uang kas sebesar 20 juta rupiah. Oke, kita masuk ke transaksi yang terakhir yaitu tanggal 30 Januari membayar beban listrik bulan Januari sebesar 15 juta rupiah. Nah, ini sama seperti tadi ya, ini beban listrik terhadap kas sebesar 15 juta rupiah. Beban listrik terhadap kas 15 juta rupiah. Oke, teman-teman, ini semua transaksi sudah kita masukkan ke dalam jurnal. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung antara sisi debit dan sisi kreditnya apakah balance. Kalau balance berarti benar, teman-teman. Oke, kita jumlahkan saja ya. Di sini total. Kita sum saja. Untuk sisi debitnya yaitu 812 juta. Untuk di sisi kreditnya sama, 812 juta rupiah. Jadi insya Allah jurnal yang kita sudah buat ini sudah benar, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya setelah kita membuat jurnal yaitu akan membuat buku besar. Nah, di video kakak selanjutnya kita akan membahas buku besar dari jurnal ini, teman-teman. Pastikan teman-teman sudah menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru saya. Oke, mungkin sekian saja video sekali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk saksikan video seputaran akuntansi lainnya. Itu ada di playlist YouTube video saya. Nanti untuk linknya saya akan berikan di deskripsi video. Dan jangan lupa juga untuk share video ini kepada teman-teman akuntansimu yang lain. Agar sama-sama kita memberikan ilmu dan informasi baru kepada mereka. Dan insya Allah itu akan menjadi amal jariah buat kita semua. Oke, mungkin sekian video sekali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.